Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cucu Khotimah, Pina Nurul Fitriana, Pini Nurul Fitriani, Ranti Waliani, dan Rika Puspita Maelya akan mempresentasikan atau melaporkan kegiatan praktikum kami tentang gelombang di modul 6 ini, tentang kegiatan praktikum jenis-jenis gelombang. Yang pertama, percobaan pertama itu tentang jenis-jenis gelombang. Tujuannya yaitu untuk mengamati bentuk dan jenis gelombang transversal dan longitudinal. Adapun alat dan bahannya ada selingki dan karet gelam. Selanjutnya, di sini ada langkah kerjanya dari percobaan bentuk dan jenis gelombang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tahap, bisa dilihat. Selanjutnya di sini ada kegiatan praktikum 1, jenis dan bentuk gelombang, percobaan 1 yaitu jenis-jenis gelombang. Adapun hasil pengamatan pada selingki yang diusik dengan cara menggerak-gerakkan ujung selingki, terlihat adanya suatu rambatan atau gelombang. Di sini ada pembahasannya. Gelombang adalah getaran, dan getaran itu bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media tertentu, atau bahkan gelombang bisa bergerak tanpa melalui media seperti di ruang hampa. Jadi bisa disimpulkan gelombang itu adalah getaran yang bisa berulang dan bisa membuat merambat melalui media tertentu atau bahkan tanpa media sekalipun. Dan gelombang juga terdapat pada medium karena adanya perubahan bentuk yang menimbulkan gaya pegas di mana dapat berjalan dan juga dapat memindahkan energi dari suatu tempat ke tempat lainnya tanpa membuat partikel medium berpindah secara permanen. Di sini ada macam-macam gelombang. Yang pertama ada gelombang transversal, yang mana gelombang ini memiliki arah getaran tegak lurus terhadap arah perambatan. Yang kedua ada gelombang longitudinal, adalah gelombang yang memiliki arah getar yang sama dengan arah propagasi. Di sini adapun hasil dari pengamatan atau hasil dari praktikum kelompok kami. Yang pertama ada selingki yang direntangkan di atas lantai yang licin. Salah satu ujungnya dipegang dan salah satu ujungnya dipegang oleh teman. Lalu kita gerakan selingki itu, diusik ujungnya dengan cara menggerakkan ujungnya dengan cepat ke kiri dan ke kanan sehingga terjadi rambatan pada selingki yang membuat gelombang tersebut adanya gerakan merambat pada suatu benda yang diberi energi. Ya, setelah itu percobaan dilakukan beberapa kali, kemudian diamati. Yang pada akhirnya kelompok kami menarik kesimpulan bahwa yang pertama, gelombang transversal ketika tangan kita diayunkan ke atas dan ke bawah, gelombang transversal akan terbentuk pada selingki besi. Pada gelombang transversal yang mana terjadi partikel-partikel pada selingki bergerak tegak lurus terhadap arah perambatan gelombang. Kita dapat melihat gelombang yang bergerak melalui spiral selingki dengan puncak dan lembah yang berulang. Yang kedua, amplitudo gelombang. Amplitudo gelombang adalah jarak maksimum yang ditempuh oleh spiral selingki saat bergerak dari posisi setimbangnya dengan ayunan tangan yang lebih besar. Amplitudo gelombang pada selingki besi akan meningkat. Yang ketiga, frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang adalah jumlah gelombang yang melewati suatu titik dalam satuan waktu. Dalam kasus ini, besi frekuensi gelombang tergantung pada kecepatan dan pola ayunan tangan. Ayunan tangan yang lebih cepat akan menghasilkan frekuensi gelombang yang lebih tinggi. Jadi, gimana cara kita mengayunkannya? Nah, di sini bisa dilihat ya, ada lampiran-lampiran kegiatannya. Ketika kelompok kami sedang merentangkan selingki, diayunkan ke kanan dan ke kiri, dan di sini bisa dilihat kegiatan-kegiatannya. Mungkin sekian laporan kegiatan praktikum dari kami. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.